Ucap syukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kembali pagi ini Tuhan, kami boleh datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami mau menyembah Engkau ya Yesus. Mari umat Tuhan yang di rumah-rumah, kita mau naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan, buat penyertaan-Mu Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan
bersama-sama kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Oh, bersamamu Tuhan, kami boleh melewati setiap keadaan hidup kami Tuhan, setiap musim kehidupan kami Tuhan bersamamu Yesus. Sungguh kami bersyukur buat setiap janji-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Engkaulah satu-satunya Tuhan, kekuatan dalam hidup kami Tuhan, pengharapan
hidup kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Selain kami menyembah-Mu Tuhan, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku ku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu selamanya. Ucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan malam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Engkau perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar
tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang bertimbul di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1.000 akan lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan dilupakan. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang mati. Sebab Tuhan ialah tempat perimanmu, yang maha tinggi dalam perbuatan dengan kebahanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tergantung kepada batu. Ini akan singa dan kedua kau langkahi, kau akan menginjakkan singa dan ular naga. Sungguh matinya melekat kepada aku akan meluputkannya. Kau akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan bersesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripada. Kembali kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat pendapaanmu pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kemarin semua karena kasih anugerahmu bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mengikuti morning call pagi hari ini. Pagi hari ini kami membawa doa dan syafaat kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi negeri ini ya Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, kebencian dan segala bentuk kejahatan. Biarlah kasih persatuan dan saling menghormati terus bertumbuh di tengah masyarakat kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden hingga para pemimpin daerah. Berikan mereka hikmat takut akan Tuhan dan hati yang tulus untuk melayani rakyat ya Bapak. Tuntun setiap keputusan yang mereka ambil. Tuhan membawa kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa bagi keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Lindungi Indonesia dari bencana, konflik, dan segala hal yang dapat merusak kedamaian. Berkatilah setiap keluarga di Indonesia, setiap anak-anak, orang tua, para pekerja, dan generasi muda. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi Indonesia. Biarlah terang-Mu bersinar atas bangsa ini, dan banyak orang mengenal kasih-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu atas kasih dan rencana-Mu yang besar bagi bangsa-bangsa, termasuk bagi bangsa Indonesia. Hari ini kami datang dengan iman dan kerinduan kami Tuhan, memohon agar Engkau mencurahkan lawatan Roh Kudus-Mu atas generasi kami ya Bapa. Seperti Engkau mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem. Kami juga percaya Engkau sanggup melawat kembali gereja-Mu di zaman ini ya Bapa. Kami berdoa agar api Roh Kudus-Mu menyala kembali membangkitkan hati kami, hati umat-Mu ya Bapa, untuk lebih mengasihi Engkau, hidup dalam kekudusan, dan setia melayani Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi Pentakosta ketiga ini, bangkitkan gereja-Mu di seluruh Indonesia, bangkitkan para hamba Tuhan, pemimpin rohani, generasi Yeremia, dan setiap orang percaya untuk menjadi alat-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, menyelamatkan jiwa-jiwa, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit, dan membebaskan yang terikat. Tuhan, pakailah bangsa Indonesia menjadi alat-Mu untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Biarlah dari negeri ini bangkit para pendoa penginjil yang membawa terang Kristus bagi banyak bangsa. Kami percaya Tuhan sedang menyiapkan penuaian jiwa yang besar. Curahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi ya Bapa.
Nyalakan api kebangunan rohani dan genapi rencanamu atas gerejamu di akhir zaman ini. Kami berdoa juga Tuhan buat kota kami, kota Wonosobo, Semarang, dan juga Parakan. Kiranya damai sejahtera-Mu melengkapi kota kami ini. Jauhkan kota kami dari kekerasan, kejahatan, perpecahan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa bagi para pemimpin kota kami ini, para wali kota, para pejabat pemerintahan, aparat keamanan, dan semua yang memiliki tanggung jawab memimpin ya Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat hati yang takut akan Tuhan dan kerinduan untuk melayani masyarakat dengan jujur dan adil ya Bapa. Biarlah kesejahteraan, kesehatan, dan sukacita dari Tuhan memenuhi kota kami ini. Kami juga berdoa Tuhan agar terang-Mu bersinar di kota kami ini. Biarlah banyak orang mengenal kasih-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Pakailah gereja-gereja di kota kami ini untuk menjadi terang dan garam bagi masyarakat. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi kota kami ini, Bapa. Biarlah berkat Tuhan mengalir dan kota ini menjadi kota yang diberkati dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Rubin Abraham, Ketua BPD Jateng Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan 2 Bapak Pendeta Yosua Kumanau, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauzi Mangarana, dan Bapak dan Ibu rohani kami Bapak Pendeta Insinyur Nikonyo Toraharjo, Bapak Pendeta Henry Suteja KA Suntayon 2A, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Prokerto, dan juga Bapak Gembala kami yang kami kasihi di tempat ini ya Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Ani dan juga keluarga. Tuhan berkati setiap pemimpin rohani kami ini, berkati dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Tuhan yang juga memberkati keluarga hamba-hamba-Mu ini. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang hamba-hamba-Mu ini perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap pelayan hamba-hamba-Mu ini. Manapun hamba-hamba-Mu ini melayani, Tuhan pakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam melalui hamba-hamba-Mu ini, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap langkah mereka dimanapun melangkahkan kaki mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Jauhkan segala roh-roh kecelakaan, roh apapun yang datang menghalau hamba-hamba-Mu ini, kami tolong, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat HOG Center, tempat yang berpengaruh bagi kota kami. Kami percaya Tuhan HOG Center akan ada fasilitas kesehatan, olahraga, pendidikan. HOG Center akan menjadi berkat bagi kota Wonosobo. Dan kami juga percaya Tuhan akan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan. Dan segala perizinan Tuhan mudahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat HOG Semarang ya Bapak. Kami rindukan kebangunan rohani terjadi di HOG Semarang. Tuhan berikan pekerja-pekerja yang baru, yang setia, yang berkarakter, dan penuh Roh Kudus untuk melayani dan membangun tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, sebentar kami juga akan membawa doa pribadi kami kepada Mari Bapak Ibu. Makasih Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau berdoa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu, saudari kami Tia yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini, urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Dalam setiap firman yang disampaikan itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya semua ada dalam keadaan yang baik ya saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan pada saya bisa sharing di Morning Call pagi hari ini. Oke. Pada hari ini saya akan membawakan tema tentang murid Kristus. Akhir-akhir ini temanya murid Kristus semua ya saudara. Oke. Saya ambil ayatnya dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah,
Saya ini adalah seorang guru piano ya saudara, dan selama mengajar saya tuh bertemu dengan banyak karakter murid. Ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang mungkin agak cerewet gitu ya saudara, ada yang juga mungkin usil, atau ada juga yang nggak suka dikoreksi, ada yang juga harus diingatkan berkali-kali, bahkan ada yang kadang buat gurunya tuh hampir marah. Ya banyak sekali ya saudara karakternya. Dan sebagai guru saya menyadari satu hal, bahwa setiap anak ini punya karakter yang berbeda-beda. Dan sebagai guru tugas saya tuh juga bukan cuman ngajarin lagunya, tetapi juga membentuk karakter mereka supaya mereka tuh mau mendengar, mau untuk belajar, bahkan mau duduk di piano lama gitu kan, terus mau diperbaiki dan mau berkembang. Dan kalau seorang murid tidak mau dibentuk, biasanya dia akan sulit berkembang. Dan berjalannya waktu saya mengajar piano, biasanya saya bisa menebak, oh murid ini tuh bisa berkembangnya tuh cukup gesit loh gitu, atau murid ini tuh butuh waktu lebih ekstra, waktunya lebih lama. Dan dari pengalaman saya mengajar itu, saya juga menyadari bahwa karakter seorang murid sangat menentukan apakah dia bisa berkembang atau tidak. Dan ternyata Alkitab juga mengatakan hal yang sama ya saudara, tentang karakter seorang murid. Dalam kehidupan rohani, kita semua juga adalah murid. Yesus sendiri memanggil murid-muridnya yaitu dengan memanggil pengikutnya itu murid. Artinya kita adalah orang yang belajar dari Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dan diajar oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan itu guru kita, pertanyaannya adalah, kita adalah murid yang seperti apa sih di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan melihat saya sebagai muridnya, saya itu murid yang seperti apa ya gitu. Dan Paulus menjelaskan bahwa kehidupan seorang murid Kristus seharusnya menghasilkan karakter tertentu, yaitu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan dalam suratnya kepada jemaat Galatia ini, Paulus menjelaskan bahwa kehidupan orang percaya seharusnya menghasilkan buah roh. Buah ini bukan sekedar perilaku baik, tetapi karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus sendiri dalam kehidupan seorang murid Kristus. Menjadi murid Kristus ini bukan hanya tentang pergi ke gereja setiap minggunya atau mengetahui firman Tuhan, tetapi murid Kristus adalah orang yang hidupnya berubah dan menghasilkan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Terus kita belajar ya saudara, apa saja karakter yang dari buah roh tersebut. Yang pertama adalah kasih. Kasih ini merupakan dasar dari karakter murid Kristus ya saudara. Dan kasih yang dimaksud di sini bukan sekedar perasaan atau emosi, tapi kasih di dalam Alkitab adalah kasih yang rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, tetap mengasihi bahkan ketika sulit. Dan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kasih yang sempurna ya saudara. Ia mengasihi manusia sampai rela mati di kayu salib. Dalam Yohanes 13 ayat 34 tertulis bahwa Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Seorang murid Kristus ini dipanggil untuk memiliki kasih, seperti mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi sama, bahkan mengasihi orang yang sulit dikasihi.
karena itu merupakan perintah Tuhan kepada kita untuk saling mengasihi, karena Tuhan juga sudah mengasihi kita, ya saudara. Kasih ini menjadi dasar dari semua karakter lainnya. Tanpa kasih, pelayanan sekalipun bisa menjadi kosong. Yang pertama ini adalah kasih. Kemudian yang kedua, sukacita. Karakter berikutnya adalah sukacita. Sukacita ini beda ya saudara dengan bahagia biasa, kebahagiaan yang biasa. Karena kadang kebahagiaan itu bergantung pada keadaan. Jadi ketika kita keadaannya sedang baik-baik saja, tidak ada problem, kita akan dengan mudahnya bahagia ya saudara. Tapi dalam keadaan yang sulit, bisa saja kita kehilangan kebahagiaan. Namun sukacita yang dari Tuhan ini tidak bergantung pada situasi ya saudara. Dan Paulus sendiri menulis banyak suratnya yang dari dalam penjara. Ia walaupun berada di dalam penjara, tetapi ia tetap berbicara tentang sukacita. Dan ini menunjukkan bahwa sukacita yang sejati berasal dari hubungan dengan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan yang memegang hidup kita. Murid Kristus bukan berarti kita tidak mengalami kesedihan sama sekali. Bukan berarti kita tidak ada masalah atau problem atau tantangan di depan kita sama sekali. Murid Kristus itu memiliki sukacita yang lebih dalam dari keadaan hidupnya. Ada yang pertama tadi kasih, kemudian yang kedua sukacita. Kemudian yang berikutnya yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera ini berarti hati yang tenang dan percaya kepada Tuhan. Dunia sering menawarkan ketenangan ya saudara melalui misal kekayaan, misal keamanan, posisi dalam pekerjaan, atau mungkin juga pencapaian hidup. Tetapi itu tidak semua mendatangkan atau memberikan ketenangan atau damai sejahtera yang sejati. Dari Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang sejati itu berasal dari Tuhan sendiri ya saudara. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang membuat kita tetap tenang bahkan di tengah kesulitan. Seorang murid Kristus harus bisa belajar untuk menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidupnya, karena Tuhan juga yang akan memberikan damai sejahtera yang sejati kepada kita. Kemudian yang keempat yaitu kesabaran. Kesabaran ini karakter yang penting juga ya saudara dalam hidup kita, dalam kehidupan murid Kristus. Dan kesabaran itu berarti kita bisa tetap bertahan dalam proses, tidak cepat marah, tidak mudah menyerah, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada proses yang panjang. Ada orang yang menyakiti kita, atau mungkin ada situasi yang menguji kesabaran kita. Dan dalam belajar piano, dalam saya mengajar juga, itu juga perlu kesabaran yang panjang ya saudara, dalam menghadapi muridnya, dan muridnya juga harus belajar sabar, karena kadang dalam satu bagian lagu harus diulang berkali-kali. Itu yang membuat kadang murid tidak sabar, kayak gemes sendiri gitu. Untuk menghasilkan lagu yang indah pun butuh proses, gak ada proses yang instan, gak bisa instan. Dan dalam kehidupan rohani juga sama ya saudara. Tuhan sering membentuk karakter kita justru melalui proses yang panjang. Maka dari itu kita membutuhkan kesabaran. Kemudian yang kelima yaitu kemurahan dan kebaikan. Paulus juga menyebutkan kemurahan dan kebaikan dan berbicara tentang
hati yang peduli kepada orang lain, siap menolong, dan tidak egois. Yesus selalu menunjukkan kebaikan kepada orang-orang di sekelilingnya, seperti orang sakit, orang miskin, bahkan orang yang ditolak juga di tengah masyarakat. Dan murid Kristus juga tentunya dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Iman kepada Tuhan ini tidak hanya terlihat dari kata-kata saja, tetapi juga dari perbuatan baik kepada orang, kepada sesama. Nah, tadi udah ada 5. Ada 5: kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Berikutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan ini berarti tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kadang mudah untuk setia ya saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi, semua yang keadaan berjalan baik itu semuanya akan terasa mudah. Untuk setia pun mudah. Namun kesetiaan yang sejati terlihat ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi kekecewaan, menghadapi tantangan atau proses. Paulus sendiri adalah contoh kesetiaan. Ia tetap melayani Tuhan walaupun ia mengalami penolakan, penderitaan, bahkan ia dipenjara. Tentu hal yang tidak mudah ya untuk Paulus, apalagi sampai di penjara. Tetapi dia memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Murid-murid Kristus dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan di sepanjang hidupnya. Walaupun kita mengalami proses yang panjang atau hal yang tidak mudah. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang 6 adalah kesetiaan. Kemudian yang ke-7 adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini bukan berarti lemah ya saudara, justru kelemah lembutan adalah kekuatan yang dikendalikan dengan bijaksana. Yesus sendiri adalah contoh dari kelemah lembutan, di mana ia memiliki kuasa besar, tetapi ia tetap rendah hati dan penuh kasih. Kelemah lembutan ini juga merupakan sifat yang mau diajar. Untuk mau diajar tentunya butuh kerendahan hati. Ada murid yang kadang kalau dikoreksi itu bisa tersinggung, kayak nggak suka gitu. Apalagi kalau belajar piano itu anak-anak kecil ya kebanyakannya yang saya pegang itu. Jadi kadang kalau dikoreksi atau diajarin sesuatu gitu tuh langsung ngambek gitu. Ada yang kadang juga sempat langsung nangis gitu. Padahal sebenarnya koreksi itu supaya kita juga bisa lebih baik, bisa bermain lebih baik. Nah, demikian juga Tuhan itu kadang menegur kita melalui firman Tuhan, melalui orang lain, melalui leader yang ada di atas kita, melalui Bapak Gembala atau keadaan hidup. Dan teguran itu sebenarnya untuk membentuk karakter kita. Kalau seorang murid gak mau dibentuk, dia tentunya akan sulit berkembang, sulit untuk improve. Dan murid Kristus, sebagai murid Kristus, mari kita belajar untuk memiliki karakter kelemah lembutan, yaitu dengan tidak kasar, tidak sombong, mau merendahkan diri, memiliki kerendahan hati, dan mau diajar atau menerima koreksi. Dan yang terakhir yaitu penguasaan diri. Karakter yang terakhir yaitu penguasaan diri ini ya saudara. Ini berarti seorang mampu mengendalikan dirinya, baik itu emosi, perkataan, keinginan, ataupun dari tindakan. Nah, dalam belajar piano tentunya juga diperlukan penguasaan diri. Karena kadang kan murid harus belajar hal yang sama berkali-kali. Dia harus bisa menahan dirinya untuk mainnya nggak buru-buru, nggak rushing, tetap fokus walaupun lagunya sulit.
Dan murid yang biasanya bisa disiplin dan penguasaan dirinya baik, dia akan berkembangnya tuh lebih cepat. Dalam dunia yang sering mendorong untuk mengikuti semua keinginannya, penguasaan diri ini menjadi karakter yang sangat penting untuk kita punya ya saudara. Karena orang yang memiliki penguasaan diri ini tidak selalu melakukan apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia belajar untuk melakukan apa yang benar. Penguasaan diri ini bisa dalam banyak hal. Yang pertama bisa dalam hal emosi. Karena emosi ini yang sering menguasai kita dalam keseharian kita, seperti mudah marah, tersinggung, cepat bereaksi tanpa berpikir. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa murid-murid Kristus harus bisa mengendalikan emosinya. Kemudian dalam hal perkataan, apakah kita bisa menguasai diri kita memiliki perkataan yang membangun, menggunakan perkataan kita untuk memberkati orang, atau justru sebaliknya? Tetapi sebagai murid Kristus kita harus menjadi berkat dari perkataan kita ya saudara. Kemudian dalam tindakan dan kebiasaan, ini disiplin dalam hidup. Seperti apakah kita bisa mengatur waktu dengan baik? Gitu. Seorang murid Kristus harus bisa memiliki penguasaan diri yang baik dengan hidup disiplin dan bijaksana. Nah, Paulus mengajarkan bahwa karakter murid Kristus itu terlihat dari buah roh dalam hidupnya. Karakter tersebut meliputi kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan karakter-karakter ini tuh tidak muncul secara instan. Semua ini membutuhkan proses, membutuhkan pembentukan dari Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, semakin juga karakter kita dibentuk untuk serupa dengan Kristus. Dan pertanyaannya bagi kita hari ini, kalau Tuhan adalah guru kita hari ini, kita ini murid yang seperti apa sih? Apakah kita murid yang mau diajar? Apakah kita mau dibentuk? Dan apakah kita murid yang mau dikoreksi? Kemudian, apakah buah roh itu mulai terlihat dalam hidup kita sebagai murid Kristus? Tuhan rindu kita menjadi murid yang menghasilkan buah roh dalam hidup kita ya saudara. Mari kita belajar untuk memiliki karakter yang seperti ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, Shalom. Apakah suara saya terdengar? Yang mendengar boleh lambaikan tangan, Bapak Ibu. Ya, jika tidak ada kendala, tolong yang masih off cam bisa on cam ya. Ya, semoga jelas ya. Saya posisi masih di Jogja dan di pagi waktu keluar, ada ambil barang di mobil, ternyata Pak Agus Hoki juga nginep di tempat yang sama, saudara. Jadi di hotel yang sama dan ikut morning call sama-sama ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Thea buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajar tentang murid Kristus ya. Murid Kristus, dan tadi Thea sampaikan tentang buah roh. Ya, ada 9 hal tadi yang disampaikan Thea. Ya. Nah, saudara, tadi pertanyaan penting ya bagi kita. Kalau Tuhan itu adalah guru yang mengajar kita, yang membentuk kita, kita itu murid yang seperti apa ya? Murid yang seperti apa? Dari 9 hal yang tertulis di dalam Galatia tadi, Galatia 2, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya.
9 hal tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu berbicara tentang karakter Kristus, ya, berbicara tentang 9 hal tentang karakter Kristus yang dihasilkan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa eh, buah roh ini bukan hasil atau kekuatan manusia, bukan hal yang dihasilkan dengan usaha manusiawi, ya. Tetapi saudaraku, buah roh ini nyata dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Kristus, ya, merupakan hasil transformasi, ya, hidup kita yang dikuasai oleh Roh Kudus, dan kita menang atas kehidupan daging. Jadi sekali lagi saya menambahkan, saya menyimpulkan bahwa dari apa yang disampaikan Thea tadi, kita ini murid yang seperti apa? Ingat saudara, eh, buah roh itu bukan usaha kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita pasti tidak bisa. Tapi buah roh adalah hasil persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Buah roh itu adalah hasil dari kehidupan yang tertanam di dalam Kristus. Sama seperti pohon yang tertanam di tanah yang subur akan menghasilkan buah. Demikian juga hidup kita yang tertanam di dalam Kristus akan berbuah, ya. Kelihatan saudara. Jadi sebenarnya kalau ketemu orang percaya, orang Kristen itu akan kelihatan dia tertanam dengan baik atau tidak. Dari apa? Salah satunya dilihat dari buahnya, ya. Seperti apa yang Yesus katakan bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu melekat kepada pokok anggur, ya, artinya seperti hidup kita, kita mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, maka niscaya hidup kita akan menghasilkan buah. Yang menangkap katakan amin, saudaraku, ya. Nah, saudara, ada 3 tanda utama dari buah roh ini, ya. Kita melihat kalau secara garis besar itu dapat dikelompokkan dari apa yang disampaikan Thea tadi, ya. Buah roh itu ada 9 hal tadi, ya, yang disampaikan saudaraku. Nah saudara, bagian yang pertama, buah roh itu adalah hubungan dengan Allah. Kalau tadi 3 hal yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Itu adalah hubungan kita dengan Allah yang akan menyatakan ketiga hal ini. Dan yang kedua secara spesifik itu berbicara hubungan kita dengan sesama kita. Apa tadi? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya. Dan yang ketiga adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan semuanya itu perlu waktu untuk bertumbuh. Mari di tempat saudara masing-masing katakan, perlu waktu untuk bertumbuh, ya. Tidak bisa instan. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, orang yang tertanam di dalam Kristus, dia akan mendapatkan nutrisi-nutrisi rohani untuk pertumbuhan imannya, maka dia akan menghasilkan buah roh itu. Dan yang kedua, perhatikan ini baik-baik saudara, ya. Tuhan menggunakan situasi, keadaan dalam hidup kita, bahkan kesulitan demi kesulitan, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak kita sukai bahkan, untuk melatih karakter kita. Nah, ini adalah proses, dan bicara proses itu tidak 1-2 kali, ya, tapi proses yang terus-menerus. Untuk apa, saudara? Kita mematikan keinginan daging kita, dan akhirnya karakter Kristus itu yang muncul.
Ya, saya pernah sampaikan dalam satu khotbah saya, kalau Bapak Ibu ingat, bahwa manusia roh sama daging itu bertolak belakang. Kalau rohnya lemah, dagingnya kuat, yang muncul dagingnya, ya, perbuatan daging. Tapi kalau rohnya kuat, maka daging itu akan terus dimatikan, ditekan, dimatikan, dimatikan, ditekan, dan roh itu yang akan muncul nyata dalam kehidupan kita. Ya, siapa di tempat ini yang mau berkata sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi murid yang menghasilkan buah roh. Lambaikan tangan saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, biarlah renungan pagi ini sungguh-sungguh boleh mengubahkan ya hidup saudara dan saya untuk kita menjadi murid. Sekali lagi, tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Mengapa kita harus jadi murid? Bahwa tahun ini kita menjadi murid karena hanya murid yang dapat menuntaskan amanat agung Tuhan. Ya, hanya murid yang dapat menuntaskan amanat agung. Hidup kita boleh memuliakan Tuhan, hidup kita menjadi saksi Tuhan, menjadi saluran berkat, ya. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan lewat kehidupan saudara dan saya. Ya, kemarin saya tiba hari Senin malam dan saya beristirahat di sebuah hotel dan saya kembali minta waktu sama Tuhan, dan ketika saya check out besok harinya saya diberikan kesempatan dan ada seorang kembali mendengar Injil, saudaraku. Ya, dan kemarin sore ketika kami pulang dari Solo dan ke Jogja, karena saya survei di salah satu peternakan domba, saudara, ya, ada teman hamba Tuhan yang berinisiatif untuk mengembangkan ini, dan ya saya bilang oke, kalau mau kita join yuk gitu kan, maksudnya saya yang membantu mengerjakan di lapangan gitu ya. Nah saudara, saya survei dan setelah panjang lebar dia menjelaskan tentang domba dan kambing, giliran saya sebelum saya pulang. Anda tahu maksud saya menyampaikan tentang keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ayo murid-murid Kristus, sampai hari ini sudah berapa jiwa? Sudah berapa jiwa yang diinjili murid-murid Kristus? Ya, dari tanggal 6 Januari sampai hari ini sudah 48 jiwa yang mendengar berita Injil, dan beberapa di antaranya juga sudah didoakan lahir baru. Saya berdoa Tuhan pakai hidup saudara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yuk kita responi firman, buka hati dan angkat buka kedua tangan kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami diberkati, diingatkan bahwa hidup kami haruslah menjadi murid Kristus yang menghasilkan buah. Tanda kami tertanam di dalam Kristus, dan tanda kami mau dibentuk, kami mau dimurnikan supaya daging itu mati dan roh itu yang muncul, karakter Kristus yang nampak, kemuliaan Tuhan yang nampak dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir. Kami semua adalah murid-murid sejati yang terus dipersiapkan, diperlengkapi untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberitakan Injil, terlebih untuk memuridkan setiap orang, membawa mereka juga sampai kepada level murid Kristus, dan kami boleh menggenapi amanat agung Tuhan. Terima kasih, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu, bukan kekuatan kami, tapi kami tahu karena kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat hamba-hamba-Mu yang melayani, baik di studio HOG Wonosobo, yang di rumah-rumah, juga Tea yang menyampaikan firman. Dalam pengurapan Roh Kudus, Tuhan terus memakai hidupnya, mengurapi, menjadi berkat bagi banyak orang, semakin tajam untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pagi ini kami bersatu hati dan menaikkan setiap doa syafaat kami, terus memberkati baik untuk Carla, baik untuk Julio Tuhan. Anak-anak kami dalam tangan Tuhan,
dan rencanamu yang terbaik pasti digenapi. Hidup mereka, kesehatan mereka, pertumbuhan mereka dalam tangan Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan Bu Winarni yang semakin membaik. Tuhan memberkati dan segala kelemahan tubuh sudah dipulihkan dan Tuhan memberikan imun tubuh yang baik dan normal di dalam nama Yesus. Kesehatan bagi Bu Winarsi, Pak Tomo dengan tensi baik terkendali. Demikian juga kesehatan, pemulihan bagi saudara kami Fu Wei, sakit penyakit kelemahan tidak berkuasa lagi atas tubuhnya di dalam nama Yesus. Berdoa untuk pemulihan PDP Yefta dan memberikan kekuatan. Kami tahu Tuhan bekerja dalam kehidupannya, rencanamu digenapi Tuhan. Kami terus menopang untuk kesehatan Benaya, kesehatan Kosunfat. Kami menopang untuk Bapak Pontas Pangaribuan. Tuhan juga bekerja atas hidup mereka, juga kesehatan bagi Denny Lisa, pemulihan pasca mereka sakit. Tuhan menolong, memberkati, memberikan kekuatan. Berkati setiap orang tua kami, baik Oma, Ipo, Pak Dani, Tante Magda, Bapak Ibu Harun, Tante Cindy Semarang. Bapak berkati mereka semua dengan kesehatan dan panjang umur. Menopang Bapak Pendeta Hoki Agus dan Ibu Lilis. Tuhan tetap mengurapi, memberikan kekuatan, melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang telah mengurapi kami dan memakai kami menjadi alat-Mu. Mari Bapak Ibu buka hati, angkat tangan-Mu, pandang kepada Dia Bapa yang baik. Engkau yang percaya, Engkau yang siap, terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan, amin.